Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat hari Minggu. Selamat menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tentu saja di gereja-gereja di mana kita beribadah. Secara khusus untuk jemaat GKPB Masa Depan Cerah Teluk Dalam, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk sungguh-sungguh menyiapkan hati, ajak keluarga dan sahabat untuk datang beribadah pada pukul 10 siang nanti di gereja kita di GKPB MDC Teluk Dalam Jalan Sudirman, ya, di samping Swalayan SBK. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Pada hari Minggu, harinya Tuhan, di mana kami akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan sebelum kami memulai semua aktivitas kami, pelayanan kami, ibadah kami, apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah kehidupan kami kembali kami landaskan kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang bisa tergabung pada pagi ini melalui live streaming, saya sapa saudara Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini dengan topik bukan karena perbuatan kita, tetapi Dia punya maksud. Ya, jadi bukan karena perbuatan kita, namun Tuhanlah yang punya maksud bagi setiap kita. Amin, saudara. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita baca. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sekali lagi saudara, ayat yang indah ini akan saya bacakan bagi kita semua. Dialah di sini adalah Allah. Dialah yang menyelamatkan kita, ya, di dalam pribadi Yesus Kristus tentu saja, dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya sebelum masa penciptaan, sebelum dunia dijadikan, ya, Allah sendiri telah memiliki maksud bagi kita. Amin, saudara. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan bahwa keselamatan yang di dalam kasih karunia di dalam diri Kristus Yesus, yang adalah anugerah Allah itu sendiri, yang telah memanggil kita dalam panggilan kudus ini, bukanlah berdasarkan perbuatan kita. Keselamatan itu kita dapatkan itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Amin, saudara. Pagi ini saya hendak mengajak setiap kita kembali merenungkan kata keselamatan ini. Karena seringkali kita perlu diingatkan terus-menerus. Kita perlu merenungkannya terus-menerus. Sehingga dengan demikian kita bisa menghargai yang disebut dengan keselamatan itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, keselamatan memiliki arti dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman. Ya, dari kutuk, dari hukuman akibat dosa, ya, hukuman daripada akibat dosa yang kita telah perbuat. Jadi keselamatan ini tidak dapat kita raih, saudara, dengan kekuatan kita sendiri. Keselamatan atau diluputkan, dilepaskan dari hukuman dosa itu kita tidak bisa mengusahakannya. Apalagi kalau kita perlu studi atau belajar atau kita melakukan sesuatu upaya-upaya, lobby-lobby, ya, kepada sorga untuk supaya kita dibebaskan daripada hukuman dosa, itu tidak bisa, saudara.
Oleh usaha kita tidak bisa, oleh perbuatan kita tidak bisa mendapatkan keselamatan itu. Ya. Jadi hanya ada satu cara, saudara, untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu adalah yaitu dengan diri Yesus. Memperoleh keselamatan dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Hanya dengan demikian, hanya dengan cara demikian kita bisa memperoleh keselamatan. Sekali lagi, keselamatan kita tidak bisa miliki melalui perbuatan apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, pagi ini saya coba mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita berpikir mengapa Allah harus turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia melalui pribadi Yesus Kristus? Mengapa, saudara? Karena tidak seorang pun manusia sanggup menyelesaikan persoalan dosanya, saudara. Tidak ada, apapun caranya tidak ada. Sehingga Allah merasa perlu berinkarnasi di dalam diri Yesus untuk menjadi sama sebagai manusia. Tentu saja ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, bukan? Bila Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sempurna itu berkenan menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, dari hukuman akibat dosa-dosa, dari kutuk-kutuk akibat dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini kembali saya mau mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah hadiah terindah bagi setiap kita. Adalah sebuah anugerah, adalah sebuah kasih karunia yang begitu melimpah dari Allah bagi kita. Saudara, jadi inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri, bukan dari upaya dan perbuatan kita. Dan hanya melalui Yesus inilah manusia berdosa dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang pasalnya yang keempat, saudara, dikatakan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus, saudara. Begitu indah kalau kita kembali merenungkan bahwa Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, adalah sebuah anugerah. Dan nama Yesus adalah nama yang indah, nama yang hebat, nama yang berkuasa, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Ya. Tidak ada di bawah kolong langit ini selain nama Yesus yang memberikan keselamatan, yang hidup kita bisa diselamatkan, kehidupan kita diluputkan dari akibat hukuman dosa. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia untuk membawa misi mulia dari Allah, untuk memanggil kita, ya, bukan karena perbuatan kita, tetapi memanggil kita di dalam limpah kasih karunia-Nya untuk maksud yang telah Dia rencanakan, yang telah Dia buat, bahkan jauh sebelum permulaan zaman, jauh sebelum bumi atau alam semesta ini, dunia ini diciptakan, bumi ini diciptakan, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih, ketika Yesus datang ke dunia untuk misi penyelamatan kepada manusia, maka itu menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, saudara. Maaf, bukan untuk dilayani, ya. Namun Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk mencari manusia yang terhilang, ya. Sebab anak manusia, ya, dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini kalaupun kita bisa datang beribadah, kita akan datang melayani Tuhan. Ya, itu adalah sebagai respon. Itu adalah sebagai bukti kasih kita bahwa kita hendak menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang lebih dulu mengajarkan kepada kita untuk datang mencari, datang melayani setiap kita.
Saudara-saudari yang saya kasihi, jika pagi ini saya bertanya kepada saudara, apakah saudara ada yang tidak pernah berbuat dosa? Kira-kira apakah yang menjadi jawaban saudara? Apakah saudara tidak pernah merasa atau tidak pernah melakukan dosa? Tentu saja saudara tidak bisa menjawab bahwa, oh ya, saya tidak pernah berbuat dosa, bukan? Saudara, saya mau katakan sesungguhnya setiap manusia di dalam belahan bumi ini, di mana saja, entah di barat, di timur, di utara, di selatan, ya, sejatinya membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Sejatinya membutuhkan Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Sistem tatanan filsafat dunia lah yang membuat kemudian pikiran manusia di dalam upayanya mencari kebenaran, mencari Tuhannya, kemudian dia selalu saja bermain-main dengan rasio, dengan pikirannya, sehingga seringkali berpikir, ada banyak agama berpikir bahwa Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu. Seolah-olah Allah bisa didefinisikan di dalam pikiran manusia yang adalah ciptaan itu sendiri. Pikiran manusia yang terbatas. Saudara, kita harus bersyukur kita telah mengenal Yesus, mengenal siapa penyelamat itu. Ya, kita tidak perlu lagi memakai rasio kita untuk mendefinisikan siapakah Allah. Allah telah datang sebagai manusia. 2000 tahun lalu dia berkarya di muka bumi ini. Dan nama itu adalah nama Yesus. Yang kita perlukan pada pagi hari ini, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Dia berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sebuah berita yang baik, saudara. Tidak mungkin seseorang berkata demikian kalau dia tidak tahu apa yang dia katakan. Yesus adalah manusia tanpa dosa. Yesus adalah manusia yang kudus dan suci. Dan ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka itu benar. Karena Yesus datang dari sorga. Dia datang dari rumah Bapa. Dan ketika dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, masuk ke dalam sorga kalau tidak melalui aku, itu pun sangat amat benar. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, mari teguhkan kembali iman percaya kita kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia datang memanggil kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena maksud di dalam limpah kasih karunia dan anugerahnya bagi kita. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak dapat diraih melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak bisa, saudara. Ya, sebab perbuatan baik tidak akan dapat pernah melunasi dosa yang telah kita perbuat. Ya, perbuatan baik sebaik apapun yang mampu kita lakukan itu tidak akan mampu menghilangkan akibat dosa. Melainkan hanya melalui anugerah semata-mata daripada Tuhan. Anugerah penyelamatan yang dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Pagi hari ini, mari tiap-tiap kali kita mengingat kepada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semestinya membuat hati kita berkobar dan bersemangat dan berkata, Tuhan, aku bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dalam hidup. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudari yang saya kasihi, proses keselamatan tidak hanya berhenti pada kita memahami, mengerti bahwa kita percaya kepada Yesus lalu bebas dari hukuman dosa. Sekali dan langsung selesai. Tidak, saudara. Proses keselamatan adalah proses yang kontinu, yang terus menerus, yang perlu dikerjakan secara terus menerus. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi dengan berkata bahwa kerjakan, oleh karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih-lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini dengar baik firman Tuhan.
Ya, kita harus mengerjakan keselamatan yang telah Allah anugerahkan, karuniakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, saudara. Ya, dengan demikian kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kehidupan yang menjauhi perbuatan dosa. Melakukan apa yang Tuhan mau. Dan menjauhi apa yang Tuhan tidak sukai. Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi. Jika kita harus mengerjakan keselamatan itu, saudara, itu semata-mata bertujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, yang dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dipersamakan dengan Dia di dalam kehidupannya semasa Dia ada di dunia. Hidup yang saleh, hidup yang kudus, hidup yang melakukan perbuatan baik, hidup yang visioner, hidup yang menjangkau, ya, hidup yang berbelas kasihan. Karakter Kristus itu harus menjadi karakter kita, saudara, sebagai pengikutnya. Ya. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan di sana, saudara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam Alkitab, di dalam firman Alkitab, secara khusus perjanjian baru, kita bisa melihat bagaimana Kristus telah hidup ketika Dia ada di dunia. Kehidupan yang begitu sangat indah, kehidupan yang begitu sangat saleh. Oleh sebab itu, saudara, barang siapa atau siapapun kita yang berkata bahwa kita hidup dan ada di dalam Yesus, kita percaya kepada Dia, maka wajib bagi kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup ketika Dia ada di dunia ini. Saat kita mengalami kelahiran baru, yang berubah adalah roh kita. Kita percaya kepada Yesus dan rohnya ada di dalam hidup kita. Tetapi karakter kita, pola pikir kita, kebiasaan tindakan kita tentu saja belum berubah. Perlu proses. Itulah yang dikatakan kerjakanlah keselamatan. Dibutuhkan sebuah proses dari dalam diri kita yang disebut dengan pembaharuan budi, saudara. Tidak bisa serta-merta. Lalu ketika sudah KTP-nya Kristen, lalu kemudian sudah selesai semua. Tidak, saudara. Kita perlu mengalami pembaharuan budi. Amin, saudara. Kita perlu menghasilkan buah-buah sesuai pertobatan kita. Seperti apa yang ditegaskan di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, saudara, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di sini terjadi perubahan manusia lama kepada manusia baru. Ya. Perubahan kehidupan tidak hanya di dalam rohnya, namun juga jiwa, kehendak, pikiran, tindakannya harus berubah, harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Jadi kalau saudara hari ini percaya kepada Yesus tapi masih hobi melakukan kehidupan yang lama, maka sesungguhnya engkau sedang tidak mengerjakan keselamatan. Engkau sedang bermain-main dengan dosa. Saudara, Tuhan adalah sang penjunan dan kita adalah tanah liatnya. Dia selalu punya cara untuk membentuk dan memurnikan kita. Amin, saudara. Itulah sebabnya kita butuh proses. Ya, percaya, memahami, mengerti bahwa Yesus dengan maksudnya yang luar biasa datang untuk menyelamatkan kita. Itu bagus. Namun mengerjakan keselamatan itu juga penting. Sehingga dengan demikian kita akan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kita akan terus hidup di dalam setiap kehidupan, menyangkal diri kita, memikul salib, membayar harga untuk demi mengiringi Yesus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, Roma pasal 8 ayat yang ke-29 berkata demikian, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Saudara, Allah memilih kita sejak dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Supaya Yesus yang adalah yang sulung itu akan menjadi yang utama. Dia adalah menjadi sulung di antara kita semua, saudara.
Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini saudara dengar baik firman Tuhan, jangan abaikan firman Tuhan. Ya, kehidupan kita adalah kehidupan untuk mengerjakan keselamatan. Pagi ini kita harus menyadari bahwa bukan karena perbuatan kita dipilih, namun Tuhanlah yang memiliki maksud dalam kasih karunia-Nya. Memanggil kita untuk menjadi serupa dengan gambaran. Amin saudara. Biarlah pada pagi hari ini, sementara kita menyiapkan diri untuk sebentar datang beribadah kepada Tuhan, kita kembali menyadarkan diri lebih dulu bahwa kita ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita ada hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, jangan pernah abaikan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Jangan pernah tidak engkau kerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Engkau harus menghasilkan buah-buah dari pertobatan. Ya. Pagi ini, mari kuatkan diri kita dan percaya bahwa Tuhan yang telah memilih kita dengan sebuah maksud yang indah untuk menempatkan kita di dalam setiap rencana-rencananya, untuk bisa meraih setiap apa yang telah dirancangkan dalam kehidupan kita, bahkan sejak kita ada di dalam kandungan. Itu bisa kita pastikan terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa pada hari ini, di dalam ruang-ruang ibadah kita, kita akan kembali menemukan anugerah yang terindah itu. Dipulihkan, dibangkitkan kembali dengan spirit dan roh yang baru. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu yang begitu indah adalah anugerah yang tak dapat diberikan oleh siapapun selain nama Yesus. Selain Yesus Kristus yang adalah satu-satunya keselamatan dan hidup. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang kembali meneguhkan kami bahwa kami dipanggil bukan karena perbuatan kami, bukan karena kami memiliki status yang layak untuk dipanggil, namun karena Engkau punya maksud yang indah. Bahkan sebelum permulaan zaman ini, maksud yang terbaik bagi kami, rancangan yang indah telah Engkau siapkan bagi setiap kami. Itulah sebabnya kami Engkau cari sebagai manusia-manusia yang terhilang. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau meneguhkan hati kami bahwa kehidupan kami adalah milik Yesus semata. Sejak hari ini, kami mau terus hidup di dalam Engkau, dan kami percaya Engkau ada di dalam kami. Maka dengan demikian, kami akan terus hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai mereka sekalian, kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pastikan saudara datang beribadah, secara khusus untuk jemaat GKPB MDC Teluk Dalam. Ya, pastikan datang beribadah, ajak keluarga, ajak teman untuk bisa beribadah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.